Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Alan. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Pelet Orang Banten. Cerita ini ditulis oleh akun Kaskus bernama Papa Muda 099. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Kita kembali ke perjalananku dengan Soleh untuk mencari daun bambu pesanan Abah. Aku berjalan beriringan dengan Soleh. Aku memperhatikan anak muda yang masih berusia belasan tahun ini. Kecil, tingginya hanya sepundakku, berambut gondrong dan sedikit kecoklatan. Warna kulitnya sendiri sawo matang. Soleh malam itu memakai baju koko dan hanya bercelana komprang saja. Sebuah sarung bekas tadi ia mengaji. Ia lembangkan di tubuhnya. Aku memasukkan kedua tanganku ke saku jaketku ketika angin malam bertiup agak kencang. Dingin banget lah di sini, kataku memecahkan kesunyiannya. Soleh menoleh ke arahku sekilas. Dia lalu menjawab, "Iya, namanya juga udara di kampung, malam lagi. Beda tuh sama angin di kota, yang meskipun malam tetap aja ngerasa panas, sumuk." Aku tertawa. "Bener banget lah, enakan di sini udaranya sejuk, dingin," ujarku. Soleh mengangguk. Kami berjalan dengan langkah cepat. Aku sesekali hampir jatuh terpleset karena jalanan yang gelap. Kami berdua lupa tidak membawa senter, dan HP-ku aku malah meninggalkannya di tempat Abah. Bodoh. "Masih jauh lah?" tanyaku sambil menahan dingin. "Enggak, sebentar lagi. Nanti kalau udah lewatin sawah-sawah ini, kita sampai di kebun punya Abah," jawab Soleh dengan santai. Kami terdiam lagi. Hanya suara langkah kaki kami yang terdengar. Sesekali suara binatang-binatang malam terdengar. Dek. Aku merinding begitu kakiku sampai di depan kebun Abah. Soleh kulihat masuk ke dalam kebun. Ia menoleh karena melihatku masih diam di tempat. "Kenapa, A? Ayo masuk," kata Soleh. Iya," jawabku dengan gugup. Begitu kakiku melangkah, hampir semua bulu kuduku berdiri. Kurasakan pori-poriku membesar. Aku berdiri diam di tempat begitu masuk ke kebun Abah. Kaki dan hatiku sangat berat untuk melangkah. Panca inderaku kurasakan menyuruhku untuk diam saja di tempat ini. Atau kalau bisa aku harus secepatnya keluar dari kebun ini. Soleh yang melihatku diam datang mendekat. Sambil menggoyangkan tanganku, ia berkata, "Kenapa, A? Ayo kita harus cepat. Bukannya AA butuh daun bambu secepatnya?" tanya Soleh sambil mengingatkanku akan maksud dan tujuanku datang ke tempat ini. Begitu kaki ini mulai kulangkahkan, terdengar suara yang belum pernah kudengar secara live, tapi sering kudengarkan. Suara itu adalah suara tawa cekikikan yang sangat khas. Ingin kutolak, tapi suara tawa itu malah semakin menghujam masuk ke dalam indera pendengaranku. "Lah," desahku sambil menatap Soleh lekat. Soleh sendiri kulihat sedikit terkejut. Kulihat itu pada saat mataku menatap matanya. Pupil mata Soleh agak membesar. Tapi sedikit kemudian Soleh tersenyum lagi. Dengan menyentuh pundakku, ia berkata dengan tenang, "Santai aja, A. Anggap aja itu manusia juga seperti kita. Jadi AA bisa tenang karena di sini bukan hanya kita berdua, tapi ada manusia lain," katanya dengan santai. Kampret. Aku mengumpat di dalam hati. Mana ada manusia tengah malam gini nangkring di atas pohon. Umpatku sambil membayangkan sosok wanita dengan baju gamis muslimah berwarna putih
sedang duduk tenang di atas sebuah dahan. Aku menghela nafas dalam. "Jangan takut, kata Soleh. "Ingat kata Abah, selalu berzikir dan berbanyak sholawat, pasti hati akan tenang." Oh, kalau ngomong sih gampang, ngelakuinnya itu. Kembali aku mengumpat jengkel di dalam hati. Tapi akhirnya saran Soleh ku lakukan juga. Aku berpikir kalau ini belum apa-apa, baru aja masuk, masa aku sudah ketakutan. Lalu bagaimana aku bisa mencari daun bambu itu kalau gini? Aku harus kuat demi istriku, lebih luasnya demi kelanjutan keluargaku. Aku harus bisa mengalahkan si kampret Sukirman itu. Yakinku dalam hati sambil mengepalkan kedua tanganku. Setelah menemukan alasan dan motivasi, perlahan ketakutanku mulai berkurang. Bibit-bibit keberanian mulai tumbuh di hatiku. Aku mengangguk kepada Soleh, memberitahukan kepadanya bahwa ketakutanku sudah hilang. Soleh tersenyum senang. Dia pun mengangguk. "Siap?" tanyanya. Aku mengangguk mantap. "Ayo," kataku. Dan dengan penuh keyakinan juga percaya diri, aku mulai melangkahkan kakiku untuk mengambil daun pesanan Abah. Begitu kakiku mulai kuangkat disertai rasa keberanian tentunya. Suara tawa itu terdengar lagi. Tiba-tiba kaki yang baru saja kulangkahkan dan baru menampakkan tanah langsung lemas. Tubuhku langsung ambruk tak berdaya. Semua keberanian yang sudah tumbuh menguap entah kemana. Tubuhku lemas, takut, merinding, semua menjadi satu. Jika sewaktu menonton, aku bisa tertawa-tawa menyaksikan para pencari hantu itu lari terbirit-birit. Aku malah lebih parah, boro-boro lari. Menggerakkan kakiku untuk melangkahkan saja, aku sudah tak sanggup. Serasa semua tulang-tulang di kaki ini hilang. Soleh buru-buru mendatangiku. Kenapa, tanyanya. Dia mencoba mengangkat tubuhku, tapi kemudian dia menyerah. Tubuhku lemas bagaikan tak bertulang. Aku sungguh sangat amat ketakutan. Baru kali ini aku secara langsung mendengar suara spesial itu. Aku berpikir, baru suaranya saja udah lemas, apalagi ditambahkan wujudnya. Bisa-bisa pingsan. Soleh samar-samar ku dengar dia seperti membaca-baca doa, lalu menitipkannya ke arah kepalaku. Ia lalu mengusap tubuhku dari ujung kaki hingga ujung kepala. Kemudian ia menepuk-nepuk punggungku agak keras. Harus terus berzikir, jangan sampai kosong. Karena kuntilanak itu tadi hampir saja merasuki tubuh AA. Untungnya tubuh AA masih ada perlindungan dari Abah. Jadi dia mental lagi, kata Soleh. Abah? Iya, aku langsung teringat akan Abah. Aku langsung berpikir tak mungkin Abah akan melepaskanku begitu saja, tanpa diawasi. Buktinya saja barusan, Soleh berkata kuntilanak itu tadi bermaksud merasuki tubuhku. Tapi ia gagal, karena aku mendapatkan perlindungan dari Abah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah dari sugesti barusan atau juga berkat bantuan Soleh, aku sanggup untuk berdiri, meskipun dengan bantuan Soleh. Aku tak boleh takut dan kalah. Dia itu makhluk alam lain. Dia gak akan bisa menyakitiku langsung. Manusia adalah manusia paling sempurna. Dan aku punya Allah. Abah juga pasti selalu memantauku. Padahal dari yang aku dengar dari Abah baru-baru memantauku. Dia aja sibuk memberikan arahan kepada istriku di pondokan. Abah hanya percaya saja kalau aku dan Soleh pasti bisa melakukan tanggung jawab ini. Aduh, Abah. Setelah berpikir sampai situ, keberanianku kembali timbul. Lanjutlah, kataku agak keras, mencoba untuk menekan rasa takut yang masih tersisa. Soleh yang paham segera bergegas berjalan di depan. Tungguin Soleh, kejarku sambil memegang ujung kain sarung yang melilit tubuhnya. Aku dan Soleh kembali berjalan. Soleh yang sudah paham seluk-beluk kebun berjalan dengan cepat. Aku yang mengikutinya sesekali terpaksa menunduk menghindari dahan-dahan yang mencundai. Itu pohon-pohon bambu milik Abah, ujar Soleh agak keras sambil menunjuk ke sebuah arah. Aku mengikuti arah telunjuk Soleh.
Benar apa yang ia katakan. Di depan sana terdapat banyak rumpun bambu yang cukup lebat. Sebuah senyuman langsung tergurat di wajahku. Tapi aku langsung tersadar. Aku dan Soleh harus memilih sebuah daun di antara ribuan daun di sana. Suwe, keluhku. Kami berdua segera menuju kerumunan bambu. Lalu kami bersepakat agar cepat menemukan daun itu, kami harus berpisah. Aku memutar dari sebelah kanan, Soleh ke arah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kami lalu segera bergerak. Sebelum berpisah, aku memberitahu Soleh bahwa daun yang apa minta itu adalah daun bambu yang bergoyang sendiri, dan posisi daun itu sejajar dengan kepala. Begitu kami berpisah, tiba-tiba sesuatu seperti terbang di atas kepalaku dan menembus rapatnya rerumpunan bambu di depanku. Tiba-tiba buluku kembali berdiri, tapi sudah kepalang tanggung. Ibarat mandi, kakiku ini sudah basah. Basahin saja sekalian seluruh tubuh ini. Maka aku seolah tak memperdulikan gangguan barusan. Aku lalu berusaha fokus menemukan daun yang ku cari. Mataku jelalatan berusaha menemukan sebuah daun yang sedang bergoyang sendirian di antara banyaknya daun lainnya. Petunjuk Abah sangat membantuku dalam mencari daun itu, karena aku hanya fokus menemukan daun bambu yang sejajar dengan kepalaku. Dek, jantungku seperti berkedup kencang. Kepalaku, ulangku perlahan-lahan. Kepalaku. Ya ampun, aku baru sadar. Tinggiku dan tinggi Soleh berbeda. Soleh, tingginya hanya sepundakku. Jadi ia tak akan bisa menemukan daun yang kami cari kalau dia fokus menatap ke depan, mencari daun yang sejajar dengan kepalanya. Aku menepuk kepalaku. Mumpung belum jauh, aku segera membalikkan badan untuk mengejar Soleh. Tapi aku segera memutar kembali tubuhku 360 derajat, kembali menghadap posisiku semula. Kenapa? Tak lain adalah karena sewaktu aku berbalik, tepat di depanku ada sesosok tubuh tinggi dengan seluruh tubuhnya dibalut dengan kain berwarna putih kumal. Meskipun sekilas, tapi aku bisa dengan jelas melihat wajahnya yang hitam legam. Mata melotot tajam, hidungnya agak ada, rata. Hanya ada 2 buah lubang yang juga hitam. Untung bibir aku tak begitu melihat jelas, jadi aku tak begitu bisa mendeskripsikannya. Yang pasti itu adalah jenis hantu yang paling aku takuti. Bodoh amat dengan hantu yang lain, tapi tidak dengan jenis ini. Pocong. Iya, itulah sebutan umum bagi jenis hantu yang kini ada di belakang tubuhku. Tubuhku membeku, tak bisa kugerakkan. Mungkin bila ku ingat-ingat, waktu itu aku sempat berpikir kenapa aku tak pingsan saja. Terus Soleh bisa menemukan daun itu. Lalu Soleh mengusir poci itu, membangunkanku, lalu kami berdua kembali ke pondokan Abah, dan semua selamat. Tapi aku tak bisa pingsan. Bahkan sampai usiaku 30 tahun saat ini, belum pernah sekalipun aku ini pingsan. Kembali ke cerita. Aku terdiam, jangankan untuk berteriak, meminta pertolongan kepada Soleh. Berdoa meminta pertolongan kepada Yang Maha Esa saja aku tak bisa. Yang bisa aku lakukan saat itu adalah hanya berdiri diam. Mataku juga tak bisa aku kedipkan, apalagi aku pejamkan. Bagaimana kalau si poci itu melompat dan beliau berdiri tepat di depanku? Aku tak mau membayangkannya. Aku hanya bisa pasrah dan takut. Mungkin kalian di sini mengajakku. Begitu takutnya aku sampai aku tak memikirkan lagi keselamatan istriku di sana. Soleh tiba-tiba datang dari arah yang berlawanan. Ia terheran-heran dengan keadaanku yang dia membeku di tempat itu. Plus dengan mata melotot tak berkedip. Hanya bibirku saja yang bergerak-gerak. Bukan bergerak-gerak karena sedang baca doa, tapi karena ketakutan. Soleh segera mendatangiku. Ia lalu menepuk tanganku dan mengguncangkannya dengan keras. Serunya. Aku seketika kembali bisa bergerak. Bibirku langsung terkatup. Mataku bisa kembali kugerak-gerakan. Soleh, desisku dengan pelan. Soleh mengangguk. Iya, ada apa? Kenapa diem wae? Katanya.
Aku tak menceritakan tentang si Poci tadi, karena aku yakin Poci ini sudah tidak ada di belakangku. Karena nyatanya Soleh sendiri tak ketakutan atau menunjukkan gejala ia melihat hantu itu di belakangku. Gak apa-apa Leh, gimana kamu bisa menemuinya? Tanyaku. Soleh mengangguk. Daun ini gak persis di depan mataku sih ya, tapi agak di atas, jadi aku harus sedikit mendongak sewaktu mengambilnya, katanya sambil menunjukkan sebuah daun bambu di tangan kanannya. Alhamdulillah, ujarku bersyukur. Gak sia-sia bocil ini kuajak, kataku dalam hati sambil tersenyum. Aku langsung berjanji untuk memberinya hadiah suatu saat nanti. Ya udah, sekarang kita kembali ke pondokan Abah yuk, kata Soleh. Aku langsung mengangguk. Dengan sedikit was-was aku berbalik badan. Dan pocong itu masih ada. Kampret. Aku dengan cepat berbalik ke arah kembali. Soleh masih memandangiku dengan tersenyum. Dengan sedikit heran tapi lebih banyak takutnya, karena di belakangku ada MR Poci. Aku memandang ke arahnya dengan penuh tanda tanya. Kenapa bocil satu ini gak merasa takut sama sekali dengan hantu di belakangku ini ya? Begitulah pikirku. Soleh menarik tanganku dengan keras. Aku terpaksa mengikuti langkahnya. Meskipun ketakutan masih menyelimutiku, tapi aku merasa bersyukur sekali waktu itu. Karena berkat bantuan Soleh aku bisa berjalan kembali, menjauhi sosok putih terbungkus kain itu. Di saat aku dan Soleh masih berjalan di kebun milik Abah, tiba-tiba di atasku kembali terdengar suara ketawa cekikikan seperti awal kami masuk. Suara itu terdengar sangat jelas sekali. Bahkan lama-lama suara itu seperti mendekat, dan semakin dekat ke arah posisi kami berada. Soleh yang berada di depanku berhenti. Hampir saja aku yang sedang berjalan agak cepat menabrak tubuhnya. Soleh kulihat mengambil segenggam tanah. Ia lalu seperti membaca doa dengan tanah yang digenggamnya itu di depan wajahnya. Setelah selesai, Soleh tiba-tiba saja melemparkan tanahnya yang ia genggam ke arah sebuah pohon kapuk di sebelah kiri kami. Pohon kapuk itu berjarak kira-kira hanya 10 meteran dari posisi kami berada. Entah mujarab atau bagaimana, suara kuntilanak yang tadi kami dengar itu menghilang. Tak ada suara ketawanya sama sekali di sekitar kami. Hanya saja, entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja ada angin yang sedikit kencang menabrak kami berdua. Aku mengangkat tangan kiriku untuk sedikit mengurangi efek angin kencang itu. Mataku secara refleks melihat ke arah kiri, arah di mana angin itu kurasakan datang. Astagfirullah. Aku terkejut dan kaget. Kedua pupil mataku tanpa aku suruh langsung membesar. Di sana aku lihat ada beberapa makhluk dibungkus kain berdiri tegak, tenang dan jelas. Di dekat beberapa pohon pisang yang tumbuh di kebun Abah, para poci itu berbaris. Ada yang nyempil di antara pepohonan pisang. Ada pula yang secara terang-terangan menampakkan wujudnya. Seingatku di sana kulihat ada 4 pocong yang berbaris. Tapi aku sendiri tidak bisa memastikan jumlahnya. Bisa saja kurang atau mungkin lebih. Karena pohon-pohon pisang itu cukup banyak dan agak saling bertempetan. Jadi bisa saja karena ketakutan batang pohon pisang pun kulihat sebagai pocong. Aku langsung menundukkan kepalaku memandang ke arah bawah. Soleh sendiri langsung mengajakku berjalan lagi. Punten, ini daunnya, biar pegang aja. Takutnya nanti hilang atau bisa rusak sama Soleh, kata Soleh sambil mengelurkan sebuah daun bambu yang berhasil ia ambil. Aku segera menerimanya dengan tangan agak sedikit gemetar, shock dan takut. Aku segera menyimpan daun itu di saku jaketku. Makasih ya Leh, alhamdulillahnya kamu bisa nemuin daun ini dengan cepat, kataku setelah daun itu aku masukkan ke dalam jaket. Sama-sama A, jawabnya sambil terus berjalan. Hawa yang sangat amat tidak enak semakin kurasakan mengelilingi kami. Seolah-olah hawa itu adalah jelmaan berbagai sosok makhluk halus penunggu kebun Abah yang terus mengikuti perjalanan kami. Apalagi di bagian belakangku, seolah ada sesuatu yang terbang bolak-balik di belakang tubuhku. Aku bisa berkata demikian karena yang kurasakan malam itu adalah
karena aku merasa ada angin dan juga sebuah benda halus tapi terasa panjang yang selalu bolak-balik mengenai tengkuk dan kepalaku bagian belakang. Dan hal itu terjadi semakin lama, semakin sering saja. Oh iya, kalian pernah gak sih? Kalian itu dilarang untuk melihat sesuatu, sangat dilarang. Tapi di dalam diri kalian malah timbul rasa ingin melihatnya. Jadi semakin dilarang melihat, malah semakin penasaran untuk melakukannya. Nah, itu jugalah yang terjadi kepadaku malam itu. Aku masih ingat dengan jelas perkataan Abah. Lalu satu hal lagi, jangan pernah Mas menengok ke atas. Karena daun itu Abah lihat sejajar tingginya dengan kepala Mas. Sekali lagi ingat, jangan sesekali melihat ke atas. Itulah kalimatnya. Sebuah kalimat yang ingin ku turuti, tapi juga sangat amat ingin ku langgar. Di dalam hatiku, aku sangat ingin mematuhi perintah Abah tersebut. Karena aku yakin, itu adalah hal yang terbaik bagiku. Apalagi situasi dan kondisi seperti sekarang. Aku hampir 100% sadar apa maksud dari perkataan Abah. Namun di sebuah sisi di dalam hatiku, ada sebuah suara yang semakin kutolak, malah semakin kencang terdengar. Suara itu berusaha membuatku melanggar apa yang Abah pesankan. Suara itu berkata bahwa aku akan sangat menyesal bila aku tak melihat ke atas. Karena di atas sana ada sesuatu yang sangat menarik menunggu untuk aku lihat. Aku bertanya dalam hati, sebenarnya apa sih sesuatu yang sangat menarik itu? Dan aku menengok ke atas. Begitu aku melihat ke atas, mataku seolah lupa cara memejam. Mataku melotot ke atas, tak sanggup ku pejamkan. Aku seperti lupa dengan cara bernafas ketika tatapan mataku saling beradu pandangan dengan sesuatu yang tepat berada di atasku ini. Dan hanya berjarak tak lebih dari sejengkal. Dari jarak sedekat itu, aku bisa dengan jelas melihat kedua belah mata milik makhluk yang ternyata sedari tadi terbang melayang di atas kepalaku. Mata dari kuntilanak. Matanya besar. Lalu bagian hitamnya itu bagaikan sebuah titik kecil di antara sebuah kertas putih besar. Mata itu seperti melotot melihat ke arahku. Ya, mataku beradu pandang dengan sosok kuntilanak yang tepat terbang di atas kepalaku. Rambutnya yang panjang itu tergerai, jatuh tepat mengenai pundak dan leherku, bergerak ke kanan dan kiri, seirama dengan gerakan kepala pemiliknya yang juga tak bisa diam, menoleh ke kanan dan ke kiri. Hembusan angin juga membuat wajahnya jadi terlihat agak jelas. Aku melihat kulit yang cacat seperti bekas terbakar, meninggalkan noda merah kehitaman. Dagingnya juga ada yang terkelupas keluar dari kulitnya. Hidung juga seperti bekas terbakar. Lalu bagian mulutnya menyeringai menakutkan, persis seperti seorang nenek-nenek, dengan giginya yang agak jarang. Lalu ada seperti cairan kental berwarna pekat di dalam mulutnya. Lendir berwarna pekat itu menggumpal hampir memenuhi rongga mulutnya. Dan lendir itu kulihat mulai mengalir keluar dari mulutnya yang sudah mulai terbuka lebar. Aku langsung berlari kencang ke depan, takut cairan itu mengenaiku. Dan aku menabrak tubuh kecil Soleh. Kami berdua lantas terjatuh di atas tanah. Kepalaku sangat sakit sekali karena sewaktu jatuh, kepalaku terbentur sebuah batu kecil yang menyembul di atas tanah. Kami berdua terlentang di atas tanah. Dengan sedikit kesal, Soleh bertanya kepadaku, "Ada apa sih, Kok sampai nabrak-nabrak segala?" Aku yang masih dilanda ketakutan masih belum bisa menjawab pertanyaannya. Aku masih sibuk mengatur nafas dengan mata yang jelalatan, mencari kuntilanak yang tadi ada di atas kepalaku. Hilang, sepi, tak ada makhluk apapun di sekitar kami, baik di atas, di bawah, maupun di samping kiri dan kanan kami. "Hilanglah," desisku. Soleh menoleh kepadaku masih tak mengerti. "Apanya yang hilang, Dia bertanya. "Kuntilanak tadi." "Yang mana?" "Yang tadi terbang di atas kepalaku," kataku dengan nafas yang masih ngos-ngosan. Soleh ikut memandang ke berbagai arah. "Sudah gak ada apa-apa, kata Soleh kepadaku. Aku masih berusaha meyakinkan pandangan mataku. Setelah beberapa saat dan ternyata memang sudah tak ada apapun.
Kami berdua lalu bangkit berdiri sambil mengibas-ngibaskan celana dan juga baju kami masing-masing. Aku meminta maaf kepada Soleh. Iya nggak apa-apa tuh, santai aja. Soleh cuma kaget aja. Kok tadi tiba-tiba nabrak Soleh, kirain ada apa-apa, jawabnya. Aku tersenyum malu. Malu karena kalah dengannya, seorang bocah yang usianya masih setengah dari usiaku. Ayolah kita jalan lagi, kataku sambil mengenyahkan perasaan maluku. Kami mulai melangkah kembali. Namun gangguan ternyata tak berhenti sampai di situ saja. Baru beberapa langkah kami berjalan, tiba-tiba hening, sangat hening. Tak terdengar sama sekali suara makhluk-makhluk alam, seperti jangkrik ataupun hewan yang lainnya. Bahkan suara angin pun tak bisa kurasakan. Aku saja yang tak begitu paham akan hal-hal gaib bisa tahu bahwa gejala ini tidaklah normal. Aku yakin pasti akan ada sesuatu yang segera datang, entah dalam bentuk apa. Yang pasti aku meyakini akan ada hal buruk datang menghampiri kami. Soleh mundur satu langkah. Aku sedikit kasihan padanya. Memang kuakui kalau ia memiliki kelebihan lain yang tidak aku miliki. Tapi mentalnya, sehebat apapun ia masihlah seorang bocah belasan tahun yang mentalnya masih belumlah cukup untuk terus-menerus menghadapi segala macam gangguan seperti ini. Kini kami berdiri sejajar, bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Lalu entah di mana asal suaranya, tiba-tiba saja terdengar suara seperti suara anak ayam yang menjiap-jiap. Suara itu terdengar sangat dekat dengan lokasi kami berdua berdiri. Aku langsung teringat akan cerita bapakku sewaktu beliau masih muda. Bapak pernah bercerita bahwa pada saat ia masih muda, saat itu ia sedang meronda keliling kampung di dekat perkuburan. Dan saat itu ia mendengar suara anak ayam yang entah dari mana asalnya. Beliau berkata kepadaku, "Nang, jika suatu saat kamu mendengar suara anak ayam di tempat dan waktu yang tidak sewajarnya, Bapak minta kamu harus hati-hati. Siapkan diri kamu untuk lari. Tanda-tanda kamu harus lari adalah jika suara anak ayam itu terasa menjauh." Saat itu aku heran lalu sempat berkata, "Lawong suaranya menjauh, ngapain juga kita harus lari? Bukannya malah tenang, karena artinya sesuatu itu sudah pergi menjauh." Bapakku menggelengkan kepalanya. "Justru sebaliknya, Nang. Kalau suara itu menjauh, artinya si pemilik suara makin dekat. Tapi kalau suara anak ayam itu mendekat, artinya si pemilik suara itu menjauh." Aku saat itu hanya mengiyakan saja nasihatnya, hingga kejadian ini menimpaku. Aku menahan tubuh Soleh. Aku memberinya isyarat agar diam tak bersuara. Mata lalu kupejamkan, berusaha berkonsentrasi, mengukur jarak posisi kami dengan suara anak ayam itu. "Masih jauh," kataku dalam hati. Aku lalu membuka mata dan berbisik ke telinga Soleh. "Jalan keluar dari kebun Abah masih jauh lah?" tanyaku. Soleh menggeleng. "Gak jauh lagi sekitar 50 meteran lagi lah. Kalau kita jalan lurus mengikuti jalan setapak ini, terus belok di tikungan depan itu, maka kita akan langsung keluar dari kebun Abah," jawab Soleh sambil menunjukkan ke arah depan. Aku melihat samar-samar di dalam gelapnya malam, jalan setapak kecil yang kemudian berbelok ke kanan. Lumayan juga jaraknya, tapi tak akan memakan waktu lama bila aku dan Soleh segera berjalan. Palingan 5 menitan kami sudah sampai di luar kebun Abah ini. "Ya sudah, kalau gitu biar saya aja yang jalan di depan, kamu jalan di belakang," kataku kepada Soleh. Aku merasa kini saatnya aku harus membuang rasa takutku. Aku kasihan dengan Soleh yang selalu membantuku, dan kini adalah saat yang tepat bagiku untuk menuntun Soleh, melindungi anak ini dari mara bahaya yang entah kapan akan muncul. "Saatnya orang dewasa yang memimpin," kata aku dalam hati. Kata-kata yang kuharap bisa menyegel keberanianku agar tak hilang kemana-mana lagi. Dengan perlahan kami kembali berjalan. Mataku fokus memperhatikan jalan yang akan kami lalui. Sebodoh amat apapun yang di samping ataupun di atas, pokoknya aku harus fokus dengan jalan keluarnya.
Aku menggandeng tangan Soleh karena aku berpikir bahwa dengan cara ini maka Soleh akan merasa terlindungi, sehingga mentalnya yang tadi down akan segera bangkit lagi. Dan alasan yang lainnya adalah agar aku merasa tak sendirian. Aku takutnya kalau tangan Soleh gak aku pegang, kalau nantinya ada apa-apa dan Soleh memilih lari, bisa berabe urusannya. Karena aku sendiri tak yakin bila muncul sesuatu secara tiba-tiba aku akan bisa berlari menghindarinya. Aku berjalan di depan Soleh dengan mata fokus berjalan. Aku yakin akan bisa keluar beberapa saat lagi. Di saat aku tengah menghitung jarak dan waktu tempuh, di telingaku mendengar lagi suara anak ayam. Suaranya sudah menjauh. Tak menunggu waktu lama, aku segera menarik, lebih tepatnya menyeret tangan Soleh dengan keras sambil berteriak, "Lari!" Aku dan Soleh langsung berlari sekencang-kencangnya. Kami mampu. Jantungku memompa darahku dengan cepat, membuat aliran darahku mengalir cepat. Adrenalinku meningkat sampai titik tertingginya, membuatku lupa akan rasa sakitnya tergores ranting tajam, lupa akan rasa sakitnya terjatuh dan mengenai bebatuan. Soleh pun sama. Kami berdua jadi jatuh bangun, berusaha secepat mungkin keluar dari kebun abah ini. Tikungan itu semakin dekat. Aku dan juga Soleh semakin bersemangat. Sebuah senyum kecil muncul di wajahku saat kami mulai berbelok. Sebuah senyum juga aku lihat muncul di wajah seseorang perempuan yang berdiri di sisi kanan kami saat kami sudah masuk di tikungan. Senyum yang langsung merenggut senyuman di wajahku dan membuatku dan Soleh berhenti berlari. Kami berdua berdiri tegak mematung tepat di samping perempuan cantik bermuka pucat. Kedua kakiku terasa dipantek di tempat itu. Tak bisa aku gerakkan sama sekali. Otak dan pikiranku sadar, dan mereka memang menyuruhku untuk terus berlari. Hanya saja kedua kaki ini tak mau menurutinya. Satu-satunya dari anggota tubuhku yang bisa bergerak hanyalah kedua bola mataku. Aku hanya bisa melirikinya dengan perasaan takut. Padahal kalau diperhatikan, perempuan yang mengenakan kemben berwarna coklat itu memiliki paras yang cantik. Apalagi kemben yang ia gunakan kelihatan sedikit ketat, sehingga tubuhnya tercetak jelas. Hanya saja kulitnya yang pucat seperti tak dialiri darah membuatnya terlihat cantik, tapi menakutkan. Sesosok perempuan dengan memakai kemben warna coklat berdiri di samping kananku dengan masih mengulum senyum. Mungkin di alam gaib sana senyum itu pasti sanggup membuat pocong, gendruwo, gundul peringis, banaspati, kolor hijau, kakek cangkul terpikat hingga mau menyerahkan segalanya. Tapi bagiku, senyum itu membuat tubuhku semakin kaku tak bergerak. Tapi anehnya, mataku tak bisa aku alihkan ke arah lain. Terpandang sesosok cantiknya saja. Dalam hati aku hanya bisa berdoa dan membaca berbagai doa yang aku hafal. Ya Allah, bagaimana ini? Saya belum sempat membantu Abah menyembuhkan istri saya di sana. Abah, tolong saya, Abah. Aku mencoba bermunajat kepada kekuasaan Allah. Aku juga berserah diri pasrah akan takdirku. Karena aku yakin semua ini sudah ada di garis yang telah Allah tentukan. Aku hanya bisa menggenggam erat tangan Soleh ketika perempuan itu perlahan mendekat. Bukan berjalan, melainkan melayang di atas tanah. Tangannya perlahan terangkat sebatas dada, lalu dengan lembut jari-jari itu meraba pinggangku. Iya, aku bisa merasakan sentuhan fisik sosok ini saat jari-jarinya menyentuh pinggangku, lebih tepatnya di saku jaketku, di mana di sana ada daun bambu yang dibutuhkan Abah. Perempuan itu tersenyum, yang kalau menurutku lebih menyeringai, sambil menepuk-nepuk saku jaketku. Jaga baik-baik daun ini, karena banyak makhluk halus lain yang menginginkannya. Sebuah suara halus terdengar entah dari mana, karena aku melihat bibir perempuan ini tidak bergerak sama sekali. Tapi entah kenapa aku merasa yakin kalau suara itu adalah milik perempuan pucat ini. Tiba-tiba dari arah belakangku terdengar suara menjerit sangat keras. Suara itu sendiri kalau kalian ingin bayangkan seperti ini. Bayangkan kalau kalian sedang memakan buah jambu yang agak berair di mulut, dan sambil mengunyah, kalian langsung menjerit sekencang-kencangnya, maka akan ada suara seperti tersedak di sana. Pokoknya hampir mirip seperti itulah suara jeritan malam itu.
Seketika aku menoleh ke belakang. Soleh juga berbuat hal yang sama denganku. Tapi segera aku dengar sebuah suara lembut yang masuk ke pikiranku. Jangan hiraukan suara itu, nak. Pergilah segera, karena gurumu sangat membutuhkan daun itu. Lebih tepatnya isinya. Aku berpaling ke perempuan pucat di sampingku. Ia masih tersenyum, senyum yang menurutku enggak banget. Perempuan itu lalu mengelus kepalaku dan juga kepala Soleh. Dan anehnya, tubuh kami seperti bisa digerakkan kembali. Perempuan itu mengangguk. Ia lalu melayang menuju sumber suara yang menjerit tadi. Aku memandang Soleh. Ayo, katanya. Kami berdua lalu kembali berlari dan terakhir kami melompati sebuah pematang. Dan kami keluar dari kebun naga. Kami berdua bernafas lega. Plong sekali rasanya. Tapi kami tak boleh terlalu lama terus berdiri di sini. Takut terjadi apa-apa. Kami lalu memutuskan segera kembali ke rumah Abah. Di sepanjang perjalanan pulang, aku dan Soleh terus berdiam diri, saling membisu. Aku saat itu sambil berjalan terus memikirkan peristiwa apa saja yang sudah kami alami. Sebuah peristiwa yang baru seumur hidup aku alami. Menegangkan, bahkan terlalu menegangkan bagiku. Bertubi-tubi aku diperlihatkan dengan sesuatu yang baru pertama kali kulihat secara langsung. Mulai dari kuntilanak, pocong, sampai suara anak ayam yang tiba-tiba saja terdengar di tengah malam. Dan tentu saja perempuan berkemben coklat yang terakhir kami temui di tikungan tadi. Aku tak habis pikir, apakah perempuan itu sebangsa makhluk halus jahat atau baik? Apakah dia membantu kami atau bagaimana? Aku masih tak tahu. Nanti pasti akan kutanyakan kepada Abah, gumamku dalam hati. Selama perjalanan pulang, aku dan Soleh hanya bercakap-cakap sekadarnya saja. Lidah kami seperti terlalu kaku untuk digerakkan. Cahaya lampu rumah Abah mulai terlihat. Kami berdua mempercepat tempo berjalan kami. Pakaian yang kami kenakan sudah kotor, belepotan tanah dan lumpur di sana sini. Seragam kerjaku pasti sudah bau dan kotor, meskipun ditutupi jaket. Sedikit aku mengeluhkan hal itu. Karena jujur saja, aku memang sudah mengira bahwa tugas ini tidak akan semudah itu. Hanya mengambil daun bambu dan pulang. Tapi aku sungguh tak menduga bila kesulitan itu ternyata amat sangat sulit. Kalau tidak dengan bantuan Soleh, entah aku akan berhasil atau tidak menyelesaikan tugas ini. Di saat kami memasuki pekarangan belakang rumah Abah, Soleh tahu-tahu berbelok menuju pondokannya. Aku langsung menyentuh pundaknya. Loh, Leh, nggak ikut saya ketemu sama Abah? Tanya aku. Soleh menggeleng. Nanti saja, Soleh mau mandi dan ganti baju dulu. Gak enak ketemu Abah dengan pakaian seperti ini, jawabnya. Aku mengerti dengan alasannya, karena sesungguhnya aku pun berpikir demikian. Tapi aku sama sekali tidak membawa baju cadangan, karena pakaian yang aku kenakan pun adalah pakaian kerjaku. Oh, ya sudah kalau gitu, nanti saya yang akan ceritakan sama Abah kalau Soleh udah ngebantu saya buat nyari daun bambu ini, kataku. Tapi sebelum Soleh berbalik dan pergi, aku segera teringat akan sesuatu. Oh iya, Leh, kataku. Soleh terdiam, menunggu perkataanku selanjutnya. Waktu kamu ambil daun ini, kamu pakai tangan yang mana? Soleh langsung menunjukkan tangan kanannya. Pakai tangan kanan, jawabnya. Bagus, kataku sambil memberikan jempol. Soleh tersenyum senang. Ia lalu berpamitan untuk masuk ke pondokannya. Aku memandangi kepergian Soleh sampai ia menghilang masuk ke dalam pondokannya. Memandangi punggung kecilnya yang di dalamnya tersimpan sebuah keberanian yang besar, melebihi keberanian yang kumiliki. Tapi aku mencoba menghibur diri sendiri. Di saat-saat terakhir, aku juga bisa melindungi Soleh toh, kataku dalam hati. Aku tersenyum sendiri. Lalu tak menunggu lama, aku segera melangkahkan kakiku ke tempat Abah menunggu. Assalamualaikum, salamku ketika aku sudah berdiri di depan pondokan. Abah yang saat itu tengah duduk bersila dengan mata terpejam, segera membuka matanya dan menjawab salamku. Waalaikumsalam. Alhamdulillah mas akhirnya datang juga, jawab Abah seraya mempersilahkanku untuk masuk.
Aku agak segan untuk naik ke pondokan itu karena tubuhku yang masih kotor dengan tanah ini. Abah lalu seperti tersadar dengan keadaanku. Sambil tersenyum ia berkata kepadaku, Mas mandi aja dulu. Pakaian ganti sudah Abah persiapkan di dekat ruangan buat sholat. Di situ ada sarung sama baju koko Abah. Mas pakai aja. Aku segera mengangguk. Kulihat posisi istriku masih melayang satu jengkal di atas papan lantai pondok dengan mata terpejam. Seketika kesedihan sedikit merasuk ke dalam diriku demi melihat keadaannya. Sungguh besar sekali cobaan yang kau terima, sayang, desahku dalam hati. Aku lalu mulai berbalik dan melangkahkan kakiku. Tapi Abah kembali berkata, Mas, daun bambunya keluarin dulu. Sini kasihkan ke Abah. Soalnya daun itu kalau sampai masuk kamar mandi, maka tua dan penghuninya akan menghilang. Kembali ke tempat Mas menemukannya. Beneran, Bah? Tanyaku. Abah mengangguk. Tanpa bertanya lagi, aku segera mengeluarkan daun itu dari saku jaketku. Kemudian daun itu aku serahkan kepada Abah. Aku menaiki pondokan itu dengan berjinjit. Setelah dekat dengan Abah, daun itu segera aku angsurkan. Abah menerimanya. Kulihat Abah memperhatikan daun itu dengan seksama. Setelah merasa yakin bahwa daun itulah yang ia inginkan, Abah lalu mengangguk. Terima kasih, Mas. Mas sudah bersusah payah mengambil ini. Terima kasih juga sama Soleh yang udah ngebantu Mas, kata Abah. Dan Abah seperti baru ngeh kalau aku datang sendirian. Loh, Mas, Solehnya mana? Tanya Abah. Aku segera menjelaskan kepada Abah jika Soleh ingin mandi dan berganti pakaian dulu. Setelah bersih dan rapi, baru datang ke pondokan ini. Abah mengangguk-angguk. Beliau kemudian berkata, Ya udah, Mas. Sekarang Mas juga mandi dulu. Ganti baju sama celana si Mas dengan pakaian yang sudah Abah persiapkan ya. Dan satu lagi, sebelum mandi baca dulu ayat kursi 7 kali. Terus tiupkan ke bak mandinya ya, kata Abah. Baik, Bah, ayah pamit mandi dulu, kata aku. Dan aku pun segera berjalan masuk ke rumah Abah. Sebelum masuk ke dalam kamar mandi, aku melihat selai sarung dan sebuah baju koko berwarna kecoklatan sudah tersedia di atas meja dekat tempat sholat. Seperti ada sesuatu yang menggangguku ketika aku melihat baju koko berwarna coklat itu. Pikiranku langsung kemana-mana, mengingat perempuan berkemben coklat dengan senyum dinginnya. Bodoh ngapain mikirin yang aneh-aneh sih? Fokus bersihin dulu aja lah, kataku sambil menepuk-nepuk pipiku. Berusaha mengusir pikiran aneh yang terjadi sempat muncul. Ku ambil pakaian dan kain sarung itu dan ku bawa. Aku lalu masuk ke dalam kamar mandi. Tak lupa saran Abah tadi kulakukan. Ku baca ayat kursi di dalam hati sebanyak 7 kali. Lalu ku tiupkan ke arah bak mandi. Setelah selesai mandi, aku segera berganti pakaian dengan pakaian yang sudah Abah siapkan. Agak longgar sedikit baju kokonya. Mungkin karena badan Abah yang sedikit gendut, membuat pakaiannya sedikit besar ukurannya bagiku. Tapi tak masalah. Yang penting setelah mengenakan pakaian baru plus sudah mandi, badanku jadi lebih terasa enak. Aku melihat sekeliling, sepi. Kemungkinan besar si ibu dan anak-anaknya sudah pada tidur. Aku lalu melangkah ke depan menuju pondokan Abah. Saat aku keluar pintu rumah, di pondok itu ternyata sudah ada Soleh. Ia tanpa duduk dengan kepala yang tertunduk, sedangkan Abah masih bersikap sama seperti saat aku datang, duduk bersila di belakang tubuh istriku yang melayang. Assalamualaikum, sapaku saat aku hendak naik ke atas pondok. Abah dan Soleh serempak menjawab salamku. Waalaikumsalam. Aku lalu duduk di samping Soleh. Entah kenapa, setelah sama-sama mengalami kejadian yang menegangkan plus menyeramkan seperti tadi, aku kini merasa memiliki hubungan yang lebih dekat dengannya. Padahal, dulu saat aku dan istriku datang, aku jarang bertegur sapa dengannya. Abah kulihat masih memegang daun bambu itu. Ia masih menimang-nimangnya. Saat kemudian, daun bambu yang sedari tadi beliau pegang, beliau taruh tepat di bawah tubuh istriku yang melayang. Aku dan Soleh lalu melihat tubuh istriku seolah bergetar.
Bibir istriku tampak bergerak-gerak seperti menggigil kedinginan. Tapi dari dahinya mulai muncul butiran-butiran keringat. Aku melihat Abah. "Bah," desisku. Abah tersenyum santai. "Tenang aja, Mas. Saat ini di alam bawah sadar si Enai sedang terjadi sesuatu yang menarik dan hal itu sangat membantu Neng di sana," kata Abah. Aku hanya bisa terdiam sambil terus memperhatikan kondisi istriku. Mungkin kalau ada orang yang lewat, dia akan heran ada seorang perempuan yang bisa terbang, sedang dikelilingi oleh 3 orang laki-laki. Abah menggeser letak duduknya. Beliau sekarang menghadap ke arah kami berdua. "Nah, sekarang coba si Mas ceritakan tentang pengalaman Mas dan Soleh tadi di kebun Abah," katanya. Aku dan Soleh saling pandang. Sebelum bercerita, aku menarik dan membuang nafas panjang terlebih dahulu. Setelah hatiku tenang, aku lalu menceritakan pengalaman kami saat di kebun Abah. Dimulai dari proses mencari daun bambu itu, gangguan-gangguan yang kami terima, dan juga tentang sosok perempuan misterius yang terakhir kami temui. Abah sesekali tersenyum, lalu mengangguk-anggukkan kepalanya saat aku tengah bercerita. "Iya, dan begitu akhirnya, Bah, saya dan Soleh bisa pulang lagi ke sini dengan selamat," kata aku mengakhiri kisah pengalaman kami. Abah tampak berpikir akan sesuatu. Abah kemudian berkata, "Sebelum Abah minta maaf sama Mas, karena ada sesuatu yang memang sengaja Abah tidak katakan. Tujuannya adalah agar Mas tahu betapa beratnya ujian yang saat ini dihadapi oleh si Eneng. Karena di sana," kata Abah sambil menunjuk istriku, "di alam sana si Eneng sedang kesusahan mencari jalan keluar sendirian tanpa teman dan kawan. Jadi agar Mas juga ikut merasakan apa yang si Eneng saat ini rasakan, maka Abah menyuruh Mas buat mengambil daun bambu itu di kebun Abah. Tapi karena Abah tahu kalau si Mas ini tidak memiliki pegangan atau ilmu apapun, maka Abah gak tega juga melepas si Mas sendirian. Makanya Abah minta Soleh untuk membantu." "Tapi sebenarnya apa yang Abah sembunyikan dari saya itu?" tanya aku penasaran. Abah tersenyum. "Soleh juga sebenarnya sudah tahu, tapi Abah memang melarang seluruh santri Abah untuk membuka rahasia ini," kata Abah sambil melirik Soleh. Aku juga jadi ikut-ikutan melihat Soleh. Soleh hanya menunduk saja dan tidak berkata apapun. Abah tertawa melihat tingkah laku Soleh. "Soleh mana berani melanggar perintah Abah, Mas," katanya. Aku hanya bisa beros saja. Aku mengerti kenapa Soleh tidak berkata apapun kepadaku tentang keanehan kebun Abah, karena Soleh dan santri-santri yang lainnya juga sudah dilarang oleh Abah untuk tidak bercerita apapun kepada orang lain. "Sudah, sekarang kamu buatin Abah dan si Mas kopi dulu, terus kamu istirahat saja nanti," perintah Abah kepada Soleh. Soleh menurut. Dia segera pergi ke dapur guna membuatkan kami berdua kopi. Abah segera melihatku. "Nah, masalah gangguan itu semua ada hubungannya dengan daun bambu yang Mas cari itu. Dan lagi kebun Abah itu memang terkenal sangat angker di sekitar sini. Meskipun siang hari, warga sini gak ada yang berani meskipun lewat di sekitar kebun Abah." Aku merasakan kebenaran dari kata-kata Abah. Manusia normal pada umumnya pasti tidak akan mau mendekati ataupun melewati kebun Abah yang cukup luas itu. Selain memang letaknya paling pinggir, juga hawanya itu gak enak banget. Mungkin Mas masih bertanya-tanya, kok bisa di kebun Abah banyak banget yang namanya makhluk-makhluk halus seperti yang Mas dan Soleh lihat di sana. Aku mengangguk. Jadi kebun Abah itu sebenarnya Abah gunakan sebagai tempat pembuangan jin. "Apa, Bah?" tanya aku seperti kurang yakin dengan kalimat Abah tadi. Beliau tersenyum. "Iya, Mas. Jadi kebun Abah itu Abah jadikan sebagai tempat pembuangan jin-jin jahat yang ada di badan-badan tamu-tamu Abah. Sebenarnya banyak banget jin di sana. Tapi sebelumnya Mas ini memang sudah Abah pagari. Makanya hanya beberapa saja yang bisa menampakkan wujudnya dan bisa Mas lihat," jelas Abah.
Ternyata kebun Abah ini adalah tempat pembuangan jin yang Abah ambil dari tamu-tamu yang datang. Abah lalu memagari tempat itu supaya mereka tidak bisa keluar dari kebun Abah. Dan juga Abah menempatkan sesosok jin yang tingkatannya lumayan tinggi untuk menjaga tempat itu. Dan penjaga dari kebun Abah itu tak lain adalah perempuan berkulit pucat dan memakai kemben warna coklat itu. Kata Abah, jin perempuan itu Abah dapatkan saat Abah tengah melakukan ziarah makam 9 wali tahun 2015. Untuk tempat Abah mendapatkannya di mana, Abah tidak mau menceritakannya kepadaku. Menurut beliau, kita sebagai manusia tidak boleh terlalu percaya dan tidak boleh bergantungan dengan kekuatan mereka. Karena nantinya, bagi manusia yang imannya tidak kuat, maka manusia itu bisa saja terjerumus dan melakukan perbuatan syirik. Dan itu adalah salah satu dosa besar. Dan untuk Soleh, Abah cerita kalau Soleh juga sedang Abah uji sampai mana tingkatannya. Karena di antara para santri tingkatan Soleh ini masih dibilang paling rendah. Wajar saja, karena menurut Abah, Soleh ini belum genap 1 tahun menjadi santri Abah. Dan Abah ingin lebih mendidiknya agar Soleh tidak terlalu tertinggal jauh dari santri-santri lainnya. Begitulah cerita Abah mengenai maksud dan tujuan kenapa kami berdua disuruh pergi ke kebun Abah. Tujuan Abah menyuruhku ke sana adalah agar aku juga mengetahui betapa beratnya keadaan istriku di alam sana. Sehingga untuk membantunya dan merasakan kesulitannya, aku disuruhnya mengambil daun bambu itu. Sedangkan untuk Soleh, Abah memiliki tujuan agar Soleh bisa secepatnya mengejar ketertinggalannya dari para santri lainnya. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.